Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Devdia Vakurameswari, bisa dipanggil Vidya. Kali ini saya akan membuat atau menunjukkan coding yang saya buat sesuai dengan soal yang diberikan. Yang pertama, saya menggunakan include IOStream. Kenapa saya menggunakan include IOStream? Karena jika tidak ada include IOStream, kita tidak bisa menggunakan input dan output seperti cin dan cout. Yang kedua, saya menggunakan string. Kenapa saya menggunakan string? Karena fungsi string adalah untuk menyimpan dan mengolah data yang akan digunakan. Yang ketiga, saya menggunakan vektor. Kenapa saya menggunakan vektor? Karena vektor digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Mirip seperti array, tetapi lebih fleksibel karena ukurannya bisa bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai kebutuhan program. Dan juga saya menggunakan using namespace std karena fungsinya agar kita tidak menggunakan std di setiap kode atau program yang sedang kita buat. Sekarang kita masuk ke dalam program yang kita buat. Yang pertama, saya menggunakan struktur atau struct adalah tipe data bentukan sendiri yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Di sini saya menggunakan struct buku. Yang pertama yaitu berisi ID atau kode unik untuk buku. Yang kedua judul, yaitu judul buku. Yang ketiga itu ada penulis, ya nama penulis. Yang keempat itu tahun terbit. Di saat tahun terbit atau tahun, saya menggunakan integer karena integer adalah kode untuk bilangan bulat. Dan yang terakhir, saya menggunakan bool atau boolean. Boolean adalah tipe data logika dalam pemrograman yang hanya memiliki dua nilai kemungkinan, yaitu true atau false. Namun, true atau false saya ganti menjadi status yang bisa dipinjam atau sedang dipinjam. Di sini juga saya membuat struct untuk anggota yang berisi ID, kode unik anggota, dan informasi anggota seperti nama, jurusan, dan nomor telepon. Lalu saya juga isi buku dipinjam untuk daftar ID buku yang sedang dipinjam anggota tersebut. Pada kode berikutnya, saya menggunakan void. Kenapa saya menggunakan void? Karena void adalah kata kunci yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi tidak mengembalikan nilai apapun. Fungsi void biasanya digunakan untuk melakukan tindakan atau operasi, seperti mencetak output atau memanipulasi data tanpa perlu mengembalikan nilai hasil. Jadi, fungsi tambah buku yaitu meminta user memasukkan data buku baru, lalu data dimasukkan ke dalam vektor buku atau daftar buku. Jadi, status awal buku menjadi tersedia. Kesimpulannya adalah tambah buku ini fungsinya untuk dipakai ketika ada koleksi buku baru di perpustakaan. Fungsi void yang kedua yaitu tambah anggota. Tambah anggota adalah tempat untuk meminta user memasukkan data anggota baru. Lalu data disimpan di vektor atau daftar anggota. Jadi kesimpulannya adalah tambah anggota dipakai ketika ada orang yang baru mendaftar jadi anggota perpustakaan. Ia harus mengisi seperti ID anggota, nama, jurusan, dan nomor telepon. Yang ketiga adalah void pinjam buku, yaitu cara kerjanya user memasukkan ID anggota dan ID buku. Lalu sistem mengecek apakah anggota sudah ada di daftar, lalu buku tersedia untuk dipinjam. Kalau iya, status buku berubah menjadi false atau dipinjam. ID buku dimasukkan ke daftar pinjaman si anggota. Fitur ini dipakai saat anggota ingin meminjam buku. Yang keempat yaitu fitur kembalikan buku. Yang pertama, user memasukkan ID anggota dan ID buku yang mau dikembalikan. Lalu dicek oleh sistem apakah buku memang sedang dipinjam oleh anggota tersebut. Kalau beneran dipinjam, ID buku dihapus dari daftar pinjaman anggota. Lalu status buku dikembalikan menjadi true atau tersedia lagi. Fitur ini biasa dipakai saat anggota mengembalikan buku.
Di sini juga saya menggunakan for if. Jadi for untuk yang pertama, fungsinya adalah untuk mengecek satu persatu semua anggota dari daftar anggota. Jadi misalnya ada 10 anggota, kode ini akan memeriksa satu persatu. Yang kedua yaitu if. Artinya, apakah anggota yang sedang dicek ini sama dengan ID anggota yang dimasukkan pengguna? Kalau iya, berarti ketemu orang yang mau pinjam buku. Yang ketiga yaitu for lagi. Setelah kamu ketemu anggotanya, sekarang cek satu persatu semua buku dalam daftar buku. Dan if yang terakhir yaitu apakah buku ini punya ID yang sama dengan yang diminta pengguna dan buku itu masih tersedia atau belum dipinjam orang lain. Kalau iya, buku itu bisa dipinjam. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari for if, yaitu for if pertama mencari anggota berdasarkan ID, lalu for if kedua mencari buku yang dipinjam oleh anggota itu, untuk kemudian menghapusnya dan mengembalikan status buku jadi tersedia. Di sini juga saya menggunakan for if. Yang pertama for itu untuk mengulang seperti saya mengecek daftar satu persatu dari awal sampai akhir. Lalu saya menggunakan if karena if untuk memilih atau menseleksi buku yang akan dicari. Kenapa saya menggunakan for if? Karena for if adalah untuk mengulang semua isi daftar lalu hanya melakukan sesuatu kalau syaratnya cocok. Nah, kali ini kita masuk ke fitur yang kelima, yaitu tampilkan buku yang dipinjam. Yang pertama, cara kerjanya yaitu user memasukkan ID anggota, lalu program menampilkan daftar semua buku yang sedang dipinjam anggota tersebut. Lalu, yang terjadi yaitu kalau tidak ada, ditampilkan pesan tidak ada buku yang dipinjam. Fitur ini dipakai ketika melihat koleksi pinjaman anggota tertentu. Fungsi dari for yang pertama yaitu untuk mengecek satu persatu anggota di daftar anggota. Lalu if yang kedua, kalau ID anggota cocok dengan yang dicari, berarti ketemu anggota tersebut. Lalu if yang ketiga, kalau daftar buku yang dipinjam kosong, ia menampilkan tidak ada buku yang dipinjam. Jadi untuk for yang keempat yaitu untuk kalau ada buku yang dipinjam itu bisa dicek satu persatu oleh sistem apakah ada ID buku yang dipinjam. Lalu for yang kelima yaitu untuk cocokkan ID buku pinjaman tadi dengan daftar semua buku di perpustakaan. Yang keenam yaitu jika ada ID yang cocok, maka akan menampilkan detail buku yaitu seperti judul, penulis, dan tahun. Jadi logikanya itu untuk mengecek anggota. Kalau ketemu, cek apakah ada yang punya pinjaman. Kalau ada, tampilkan semua bukunya dengan detail. Kalau tidak ada, kasih tahu tidak ada buku dipinjam. Jadi, kita masuk ke dalam InMind. InMind adalah program yang menampilkan sebuah menu utama yang berisi pilihan. Misalnya menambah buku, menambah anggota, meminjam buku, mengembalikan buku, melihat buku saja apa yang sedang dipinjam oleh anggota, atau keluar dari sistem. Cara kerjanya begini. Setiap kali pengguna memilih sebuah angka pada menu, program akan menjalankan perintah yang sesuai. Kalau memilih angka 1, program akan menambah buku baru ke daftar. Lalu, jika memilih angka 2, program akan mendaftarkan anggota baru. Kalau memilih angka 3, program akan mencatat proses peminjaman buku. Kalau memilih angka 4, program akan mencatat pengembalian buku. Jika memilih angka 5, program akan menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam oleh anggota. Dan yang terakhir, jika kamu memilih 0, program akan berhenti sambil menampilkan pesan terima kasih. Program ini berjalan di dalam sebuah pergelangan. Artinya, setelah pengguna selesai melakukan suatu pilihan, menu akan ditampilkan lagi, lalu pengguna bisa memilih lagi, begitu seterusnya sampai pengguna memilih keluar dengan angka 0. Kenapa saya menggunakan do while? Karena menu wajib tampil minimal satu kali ketika program dijalankan. Setelah pengguna memilih opsi misalnya tambah buku, pinjam buku, dan lain-lain, program akan kembali menampilkan menu selama pilihan bukan 0 atau keluar. Jadi kondisi yang dicek adalah while pilihan itu, karena artinya selama user tidak memilih keluar, menu akan terus berulang. Jadi singkatnya, do while dipakai karena menu harus selalu muncul setidaknya sekali, lalu berulang terus sampai pengguna memilih keluar. Nah, sebelum saya lanjut ke dalam nomor 2, saya akan
mempraktekkan bagaimana program ini berjalan. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Kali ini saya akan menunjukkan coding yang saya buat sesuai dengan soal yang nomor 2. Pada bagian awal, saya mengaktifkan fitur input-output C-in dan C-out yaitu IOStream dan penggunaan string untuk menyimpan teks misalnya nama, NIM, mata kuliah. Lalu yang kedua, saya menggunakan struct mahasiswa. Struct ini seperti wadah khusus untuk menyimpan semua data tentang mahasiswa yaitu NIM, nama, mata kuliah, tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir. Lalu juga terdapat grade A, B, C, D, atau E. Yang kedua yaitu void atau fungsi hitung nilai. Fungsi ini dipakai untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Tugas diberi bobot 30%, UTS diberi bobot 30%, dan UAS diberi bobot 40%. Lalu hasilnya disimpan ke nilai akhir. Lalu juga saya membuat penentuan grade setelah nilai akhir dihitung, dicek menggunakan if else, yaitu jika nilai di atas 85 itu akan mendapatkan nilai A, jika di atas 70 akan mendapat nilai B, jika di atas 55 akan mendapat nilai C, jika di atas 40 akan mendapat nilai D, dan jika di bawah 40 yaitu akan mendapat nilai E. Pada bagian struct, kenapa saya tidak menggunakan integer? Karena jika menggunakan integer, angkanya akan selalu bulatan, itu bisa terjadi error. Jadi saya menggunakan float agar nilai bisa menggunakan desimal. Kenapa saya menggunakan else if? Karena kalau kita cuma pakai if semua, maka setiap kondisi akan dicek satu persatu, walaupun sebenarnya jawabannya sudah ketemu. Akibatnya hasil bisa ketimpa dan jadi salah. Nah, kalau pakai else if, begitu program ketemu kondisi yang cocok, dia akan berhenti dan tidak lanjut cek kondisi berikutnya. Jadi hasilnya aman dan tidak ketimpa. Fungsi sort by nilai. Fungsi ini dipakai untuk menyusun daftar mahasiswa dari yang nilai paling tinggi sampai paling rendah. Cara kerjanya, bandingkan satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Kalau ternyata nilai mahasiswa pertama lebih kecil dari mahasiswa kedua, tukar posisi mereka. Lakukan terus sampai semua mahasiswa tersusun rapi. Jadi kayak urutan ranking di kelas. Jadi hasilnya nanti mahasiswa dengan nilai tertinggi ada di paling atas, lalu disusul yang paling rendah. Fungsi dari sort by nama yaitu
untuk menyusun nama mahasiswa berdasarkan A sampai Z, sama seperti mengurutkan daftar hadir di kelas berdasarkan abjad atau di absen kelas. Cara kerjanya yaitu bandingkan dua nama. Kalau nama di depan ternyata lebih besar, misalnya Zaki ada sebelum Budi, maka posisinya Zaki akan ditukar dengan Budi. Jadi Budi yang lebih atas dan Zaki yang di bawah. Hasil akhirnya semua nama tersusun rapi sesuai abjad. Fungsi tampilkan itu tujuannya untuk menampilkan semua data mahasiswa dalam bentuk tabel ke layar. Setelah data sudah dimasukkan atau diurutkan, kita butuh cara untuk melihat hasilnya. Fungsi ini akan mencetak judul tabel, yaitu kolom NIM, nama, mata kuliah, tugas, UTS, UAS, dan nilai akhir serta grade. Lalu, fungsi ini mengulang setiap mahasiswa satu persatu dan menuliskan data mereka ke layar dalam satu baris. Jadi kita bisa melihat daftar mahasiswa dengan nilai-nilainya dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan masuk ke main. Main adalah tempat semua langkah dijalankan dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu program akan bertanya ada berapa mahasiswa yang datanya mau dimasukkan. Hasilnya disimpan di variabel n. Lalu kita menggunakan chain ignore dipakai supaya input string misalnya nama tidak terganggu oleh enter yang tertinggal dari chain. Yang kedua yaitu siapkan array untuk menampung data mahasiswa. Ini seperti menyiapkan lemari dengan 100 laci untuk menyimpan data mahasiswa. Jadi maksimal menyimpan 100 mahasiswa, tapi yang dipakai hanya sebanyak n yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita sekarang bisa input data setiap mahasiswa. Program akan mengulang sebanyak n kali. Setiap putaran program minta NIM, nama, mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Setelah semua dimasukkan, program langsung hitung nilai akhir dan grade dengan memanggil hitung nilai. Lalu akan menampilkan data asli yang belum diurutkan. Jadi semua data mahasiswa ditampilkan seperti urutan waktu input. Jadi ini versi mentah sebelum diurutkan. Lalu bisa diurutkan berdasarkan nilai akhir atau descending. Lalu tampilkan program memanggil fungsi sort by nilai untuk mengurutkan daftar mahasiswa. Hasilnya ranking nilai akhir dari tertinggi ke terendah. Lalu ditampilkan lagi dengan fungsi tampilkan. Setelah itu, program akan mengurutkan berdasarkan nama atau ascending, lalu tampilkan. Setelah itu, program mengurutkan data berdasarkan nama mahasiswa yaitu A sampai Z. Jadi seperti daftar nama absen. Lalu hasilnya juga ditampilkan. Fungsi return null adalah artinya program selesai dijalankan dengan normal tanpa error. Nah, sebelum kita lanjut ke akhir video, saya akan menunjukkan bagaimana program ini dijalankan.